Jangan lupa subscribe dan like Tipikor Investigasi Channel untuk memberikan informasi aktual dan terpercaya. Praktek tambang ilegal terus menjadi momok meresahkan di Kabupaten Banyuasin. Seperti yang terjadi di Desa Sako dan Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dugaan aktivitas tambang ilegal ini bermula dari beredarnya informasi di dua desa itu yang memperlihatkan para pelaku bekerja dari pagi hingga sore hari. Yang bikin geleng-geleng, aksi pelaku dilakukan tak jauh dari bibir jalan. Hanya sekitar 10 meter dari jalan raya lintas timur. Dalam investigasi media ini di lapangan, truk berjejer menunggu antrean memuat tanah uruk dengan menggunakan alat berat jenis backhoe. Tipikorinvestigasi.com pun kembali melakukan penelusuran pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 pagi. Di lokasi tersebut nampak tak lagi ada aktivitas galian. Pelaku tak menutupi bekas galian tambang ilegal di dua desa itu. Dijelaskan warga setempat bernama Andi, dulunya dua lahan di dua desa itu adalah kebun karet dan dimiliki oleh dua orang oknum penambang ilegal beberapa tahun silam. Lahan itu dulunya adalah kebun karet. Bekas tambang ilegal itu masih ada menyusahkan lubang. Takut juga kalau sampai ada anak-anak yang bermain di sana. Karena kalau sampai ada anak-anak yang bermain di sana, bisa celaka. Jadi, kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas perbuatan para penambang liar di desa ini, karena mereka telah melakukan pengerusakan terhadap lingkungan dan mengancam keselamatan anak-anak di desa ini, jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Warga di desa ini sanggup melakukan penutupan terhadap semua lubang bekas tambang yang ada di desa ini, dengan syarat ada biaya pengerjaannya, sambungnya. Sejak awal warga desa setempat memang sudah merasa terganggu dengan adanya kegiatan penambangan liar di desa itu. Namun, para penambang liar yang berkomplot dengan petugas dan oknum pemerintah desa setempat berjanji kepada warga setempat apabila di kemudian hari timbul permasalahan, mereka siap memperbaiki jalan yang rusak dan melakukan penutupan terhadap semua lubang bekas tambang yang ada di sana. Saat mendapat persetujuan dari pihak pemerintah setempat, si pemilik tambang langsung melakukan pengerukan tanah uruk dengan tanpa melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak dan menutup lubang galian bekas tambang. Lubang-lubang baru pun tercipta setelah dikeruk dan telah berjalan sejak pembangunan fasilitas olahraga bertaraf internasional di kawasan Jakabaring Palembang dengan hasil galian sekitar 200.000 kubik tanah uruk. Saya tahunya dari sopir truk yang bekerja di lokasi tambang galian C ilegal kala itu, bebernya. Dari pantauan di lapangan, 3 lokasi galian baru di dua desa tersebut memiliki luas sekitar 20 hingga 30 hektare. Lubang-lubang besar bekas tambang di dua desa itu dibiarkan begitu saja tanpa direklamasi. Kemarin itu juga kami dapat info, katanya tanah uruk itu dijual ke beberapa developer perumahan di Kelurahan Pelaju Darat Palembang. Mereka bekerja sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, sampai puluhan truk pengangkut tanah yang mengantri di dua desa tersebut, katanya. Hingga pada akhirnya aktivitas yang meresahkan itu pun beberapa kali diberitakan oleh wartawan media ini dan belakang diketahui ternyata salah satu pelaku merupakan salah seorang oknum anggota TNI. Para penambang liar di dua desa itu sama sekali tidak pernah menunaikan janjinya kepada masyarakat untuk memperbaiki jalan yang rusak dan melakukan penimbunan ulang terhadap seluruh lubang bekas tambang galian. Sejumlah warga desa setempat pun mengaku kesal dengan ulah penambang liar tersebut. Lantaran tak mau memperbaiki jalan yang rusak dan membiarkan lubang bekas tambang menganggah. Warga setempat pun mengaku siap untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya apabila nanti ada aparat yang hendak menindak para pelaku tambang ilegal tersebut. Kami siap memberikan keterangan kepada media massa dan aparat jika suatu saat nanti semua lubang-lubang besar bekas tambang di desa ini disidak, kata warga setempat lainnya. Ditambahkan warga setempat lainnya, pelaku pertama kali yang melakukan pengerukan tanah uruk di desa itu adalah mantan kepala desa di desa itu. Saat ditanya, mereka ngakunya sudah ada izin,
Tapi lubang bekas tambang di desa ini sudah banyak dan semua jalan yang rusak tidak diperbaiki, ungkapnya, dari jurnalis Tipikor Investigasi.